wanita Bahulawen ini dipercaya gitu membawa kutukan bagi pasangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku masih di channel ini yang masih membahas mengenai cerita-cerita seru yang aku rasa itu menarik untuk didengarkan. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, share, dan komen biar aku tambah semangat buat bikin video-video selanjutnya. Oke? Ha? Slowly kisses passing by the river. Nah, dalam pembahasan acara kali ini aku akan membahas mengenai satu kisah mitos dari tanah Jawa yang mungkin kalian udah pernah dengar gitu lah ya. Yaitu cerita mengenai wanita Bahulawean. Nah, dalam ajaran tanah Jawa sendiri itu ya, dalam mencari pasangan hidup itu biasanya sudah ditentukan dari tiga karakternya, tiga kepribadian, tiga syarat gitulah ya. Ada bobot, bibit, dan bebet. Yang baik pokoknya untuk mencari pasangan. Soalnya tuh ya, di masyarakat Jawa itu membicarakan mengenai perceraian adalah sebuah hal yang tabu untuk dibahas ataupun untuk dilakukan gitu. Jadi satu pasangan ya untuk seumur hidup gitu, nggak ada yang namanya perceraian gitu. Nah, kira-kira apa sih itu bobot, bibit, dan bebet? Nah, yang pertama bobot ya. Bobot itu mencerminkan dari kualitas diri seseorang yang mencakup dari kepribadiannya, dari keimanannya, pekerjaannya, pendidikannya, pokoknya yang menyangkut dari apa yang terlihat gitu ya. Terus yang kedua ada bibit. Bibit itu adalah mencerminkan asal usulnya seseorang atau keturunannya. Jadi keturunannya tuh harus jelas. Dari mana nih orang tuanya siapa aja ya gitu. Dari asalnya dari mana gitu. Nggak perlu harus dari keluarga yang baik ataupun keluarga yang kaya. Pokoknya tuh jelas gitu. Jadi bisa bertanggung jawab. Nah, terus yang terakhir adalah bebet. Bebet ini mencerminkan status sosial seseorang dari martabatnya, jabatannya, penghasilannya, gitu-gitulah. Nah, bebet ini tuh ditaruhnya di syaratan paling terakhir. Karena apa? Karena biasanya orang yang udah punya bobot yang bagus tuh biasanya bebetnya juga bagus gitu. Nggak susah nyari orang yang bebetnya bagus kalau bobotnya udah bagus, begitu. Oke? Nah, balik lagi nih sama pembahasan kita yang dari pertama mau kita bahas, yaitu mengenai mitos kisah tanah Jawa wanita Bahulawean. Nah, apa sih itu wanita Bahulawean? Wanita Bahulawean itu digambarkan dengan sosok wanita yang lahirnya itu udah punya tanda lahir berupa toh. Kalau kalian nggak tahu toh itu eh, tompel lah gitu, tompel atau tai lalat yang besar di bahu kirinya atau di bawah pusarnya gitu. Terus biasanya juga tompel ini tuh warnanya nggak hitam tapi kemerahan gitu. Nah, untuk kemunculan wanita Bahulawean ini sendiri tuh biasanya sangat jarang sekali. Jadi ada sekitar 1:10.000 kelahiran gitu. Jadi ada satu wanita Bahulawean dari 10.000 kelahiran gitu, kira-kira ya. Dan ternyata wanita Bahulawean ini sudah muncul dari zaman dahulu kalau gitu, udah dari dulu banget, dan sempat juga ditulis dalam salah satu serat Wirata dalam serat Witaradya yang ditulis oleh R.N. Ronggowarsito yang hidup di era tahun 1800-an. Nah, orang-orang tuh melihat si wanita Bahulawean ini tuh biasanya adalah wanita-wanita dengan paras yang cantik, rupawan gitu. Aduh, salah server kok jadi Bokumiku. Maksudnya tuh, nah kayak Gigi Hadid gini, cantik. Wanita-wanita Jawa halus, cantik-cantik gitu. Tapi wanita Bahulawean ini juga memiliki pandangan di masyarakat tuh nggak bagus gitu. Jadi dia tuh sering disebut sebagai si pembawa sial. Jadi banyak orang banget yang menghindari si wanita Bahulawean ini. Kenapa sih wanita Bahulawean ini tuh disebut dengan si pembawa sial yang
sampai dihindarin sama warga-warga gitu, sama masyarakat. Karena wanita Bahulawen ini dipercaya gitu membawa kutukan bagi pasangan mereka. Jadi itu menurut cerita ya, si wanita Bahulawen ini kalau udah nikah gitu pasti suaminya tuh umurnya nggak panjang gitu. Jadi 7 suami pertamanya itu nggak akan memiliki umur yang panjang kalau dia menikah dengan si Bahulawen ini. Nah nanti setelah 7 pernikahannya gitu, berarti suami ke-8 dan seterusnya itu barulah si suaminya aman gitu. Tapi walaupun tetap aman, menurut cerita juga konon bahwa wanita Bahulawen ini tidak akan memiliki keturunan. Nah, kenapa sih harus ada 7 pria dulu yang udah menikah sama si Bahulawen ini biar terlepas dari kutukannya itu? Karena menurut cerita itu kan wanita Bahulawen ini tuh dari lahir kan sudah memiliki tanda lahir gitu ya. Nah, tanda lahir ini tuh dianggap sebagai stempel gitu, capnya jin yang memberi kutukan kepada janin ini. Nah, janin ini pun nanti lahir jadi wanita Bahulawen. Nah, terus kenapa harus 7? Itu karena katanya ya mencerminkan dari 7 ikatan jenazah gitu. Jadi kalau mau dikuburkan kan harus dilepas 7 talinya gitu. Jadi dengan 7 nyawa pria ini, suami-suaminya ini akan melepas kutukan dan hubungan si Bahulawen ini sama si jin yang punya dia gitu, yang ngasih stempel gitu. Jadi nanti setelah udah dapat 7 suami, udahlah terbebas gitu. Nanti udah sama cinta sejatinya sendiri. Konon katanya juga nih kan, karena wanita Bahulawen itu punya stempel ya dari jinnya itu, ternyata jinnya tinggal di bagian kewanitaannya gitu. Jadi semasa si Bahulawen ini udah punya suami gitu kan, terus kan melakukan hubungan. Nah terus nanti waktu mereka melakukan hubungan, nanti si jinnya ini tuh menyerap energinya si suami gitu. Jadi nanti suaminya lama-kelamaan akan sakit gitu, terus terserap gitu rohnya, jiwanya, energinya, dan akhirnya meninggal gitu. Nah, menurut cerita orang-orang juga nih, katanya Bahulawen ini juga bisa disembuhkan atau dibersihkan gitu ya dari yang merasuki gitu, yang membawa si jin ini itu sama orang-orang yang memiliki keagamaan yang kuat gitu, kayak ustadz gitu yang bisa ngeruqyah gitu, itu katanya bisa. Nah maka dari itu buat mencegah lahirnya wanita Bahulawen ini, dalam budaya Jawa juga kan disebutkan kalau wanita yang hamil itu banyak sekali pantangannya gitu kan, kayak gak boleh keluar waktu maghrib, terus sebelum 7 bulan juga gak boleh beli pakaian, terus kan biasanya tuh syukuran 2 kali ya, yang 4 bulan, yang 7 bulan gitu. Itu untuk menjaga si babynya ini sama ibunya gitu, biar nggak ketemplokan apa-apa gitu. Jadi sehat sampai lahir juga. Dan buat ayahnya juga punya pantangan-pantangan nih, kayak nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan gitulah, barangkali gitu ya, nanti malah pindah ke bayinya nanti pas lahir begini gitu. Jadi ini semua pantangan ini dibuat untuk melindungi si baby dan si ibunya agar terhindar dari malapetaka, kesialan dan keburukan gitu. Jadi biar lahir sehat walafiat. Nah, mungkin cukup sekian buat cerita mengenai wanita Bahulawen yang merupakan mitos atau legenda dari tanah Jawa ini. Oke?